yang bakalan muncul dalam waktu dekat ya di hidup kamu teman-teman ya. Sebentar lagi buat teman-teman Capricorn ya, dimanapun kalian berada, mungkin ya yang bakalan hadir atau yang bakalan muncul dalam hidupnya kamu ini bawa pembelajaran yang enak atau nggak enak gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat dari sisi yang positif, segala sesuatunya pasti ada maknanya. So ya, barengan sama Oracle Card Indonesia kali ini teman-teman, General Timeless Reading kita bakalan baca ya Capricorn. Dan buat teman-teman Capricorn yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh banget yang namanya kontak email oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku. Dan juga ya buat kalian yang masih belum pada subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah ya requestan dari kalian semua yang kemarin-kemarin ya, yang dari awal sampai sekarang ini ya selalu setia ngedengerin Oracle Card Indonesia dan kepingin banget yang namanya, Kak, bisa nggak sih bantuin untuk terapi supaya kita tuh bisa lakuin sendiri di rumah dan bla 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 bla. Itu dia tadi, supaya hubungan kita dengan seseorang baik, supaya aku yang masih belum bisa belum punya jodoh dikirim sama alam semesta ini jodoh yang terbaik gitu kan, atau secara finansial diperbaiki dan sebagainya. Dan jawabannya ada di Oracle Card Indonesia Sound Therapy, ada di channel ketiga teman-teman. Jadi kalian wajib banget yang namanya subscribe ke sana, dan jangan cuma di subscribe, kalian lihat video-videonya dan dengarkan berulang-ulang ya, karena itu penting banget ya. Konsistensi kalian itu benar-benar akan menentukan hasilnya akan seperti apa ya, as long as tidak berkendara, aman untuk didengarkan. Oke ya teman-teman Capricorn, still di channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will replay a beautiful world for you. Alright ya, kita baca teman-teman Capricorn ya. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3. Kalian boleh pilih banget sesuai dengan intuisi kalian mengarahkan kemana ya. Tapi buat teman-teman yang gak mau milih ya, tetap dengarkan 3-tiganya, karena siapa tahu ternyata yang muncul 3-tiganya ini semuanya ceritanya kamu ya. Semuanya muncul satu persatu ya. Oke, kita lihat untuk yang pertama terlebih dahulu ya. Siapa sih yang bakalan muncul dalam waktu dekat ya? Oke, Capricorn atau sionya sio kerbau teman-teman ya. Capricorn atau sionya sio kerbau. Orangnya kayak gimana sih? Kalau misalkan dibilang ini orangnya kaku banget ya. Orang yang kaku banget, orang yang benar-benar peraturan banget, hierarkis banget. Jadi urutan itu penting banget ya buat dia ya. Gak bisa yang namanya fleksibel gitu tuh agak susah teman-teman ya, kecuali kamu bisa meyakinkan banget dan masuk akal buat dia ya, karena selogis itu orangnya ya. Dan kalau misalkan dibilang orang yang agak susah melepaskan pekerjaannya, menunda pekerjaannya, ini orangnya teman-teman ya. Bener-bener diajak seneng-seneng itu susah, karena dia di pikirannya dia seneng-seneng itu berbeda dengan di pikirannya orang lain gitu ya. Senang-senang adalah sesuatu hal yang kayak dia tuh orangnya teratur banget gitu loh. Rutinitas itu yang utama gitu. Jadi kalau misalkan dia kayak kehilangan rutinitasnya ya, itu bakalan kayak kayak kebakaran apa gitu ya, seperti itu. Jadi memang tipikal orang yang agak susah diajak bersenang-senang, kecuali untuk ya mungkin ya kalau pas terbuka hatinya kayak gitu loh. Jadi straight banget to the rule teman-teman ya, bener-bener straight to the rule. Harus urutannya itu begini ya begini, ya begitu ya begitu gitu. Nggak bisa yang namanya kamu rubah-rubah ya. Ini cenderung maksain sesuatu hal, dan empatinya agak sedikit kurang ya. Kalau misalkan dibilang agak kurang bisa mengerti lah sama orang lain ya, agak kurang bisa beradaptasi juga sama orang lain, cenderung memaksakan kehendaknya dia ya. Jadi kalau menurut dia bisa ya, menurut dia tuh orang lain juga bisa gitu loh teman-teman. Dia jadi nggak bisa melihat sisi lain dari orang, bahwa tiap orang tuh pasti punya kelebihannya masing-masing gitu kan ya, kelemahannya masing-masing. Nah ini agak susah ya untuk bisa menerima kelemahannya orang lain, ini agak berat memang. Emang seperti itu orangnya ya. Apakah sengaja menemui kamu ya? Pastinya sengaja, karena orang ini nggak sengaja kalau ketemu sama orang ya, pastinya disengaja banget ya. Dan emang ibaratnya udah lama mau ketemu sama kamu gitu ya, tapi masih belum ada kesempatan. Nah ini ya
Tujuannya apa sih gitu kan? Tujuannya apa? Ini mau apa ya, kayak datang mengkritik, terus habis itu juga menganalisa segala sesuatu hal ya. Bisa jadi ini berkaitan dengan pekerjaan ya, datangnya seperti itu. Jadi kayak misal datang tek 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 tek, ini salahnya di sini kayak begini, kamu harusnya kayak begini dan bla 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 kayak gitu loh teman-teman ya. Nanti datangnya tuh bakalan kayak begitu. Nah, kita bakalan lihat ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau ya, kalau misalkan itu adalah hal yang ibaratnya dia ini mengkritik atau menganalisa sesuatu hal pasti dengan alasan. Nggak mungkin yang namanya kayak serta-merta tiba-tiba ngomong mengkritik dan marah-marah, itu nggak mungkin teman-teman. Dia pasti punya alasan ya untuk bicara ya, dan kalau itu bagus ya kenapa enggak sih gitu loh. Kalau misalkan itu membuatmu menyadari banyak hal yang perlu dirubah ya kenapa enggak gitu. As long as kita tidak mendengarkannya dengan emosi ya, dan memang benar gitu kan ya, itu adalah sesuatu hal yang bisa membuat kamu jauh lebih baik ya, berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, why not gitu loh, kenapa tidak ya. Yang namanya bukan kritik sih ya, tapi lebih ke masukan seseorang ya, kalau misalkan itu buat sesuatu hal yang membangun ya, ya why not ya, kenapa yang baik-baik nggak diserap gitu. Tapi kalau memang itu sesuatu hal yang ibaratnya prinsip banget dan memang agak kurang bisa fleksibel untuk bisa dirubah ya, dan itu ibaratnya adalah karakternya kamu ya, pertahankan hal tersebut. Tapi kalau misalkan hal tersebut bisa merubah ke arah yang jauh lebih baik ya kenapa enggak gitu ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah buat kalian yang memilih kartu yang pertama ya, cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita kedua atau kartu yang kedua ya, seperti apa kita lihat. Alright, ciri-cirinya dia adalah orangnya cukup nyentrik ya, cukup eksentrik, suka dengan teknologi yang canggih teman-teman ya. Cuman itu dia ya, ini orang yang gampang dikorbankan ya. Padahal dia itu orangnya kalau udah sayang sama orang ya bener-bener sayang banget. Cuman memang kecenderungan mengorbankan dirinya besar banget ya. Dia tuh kalau udah sayang sama orang ya bener-bener semua tuh dikasih gitu. Walaupun mungkin ya pas kalau dapet orang yang bener gitu ya, ya oke lah selamat gitu kan. Kalau pas dapet orang yang nggak bener nih agak kurang selamat teman-teman ya, karena seringkali dimanfaatkan ya. Orang yang gampang banget kepikiran ya, hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran sendiri, karena orang ini memang benar-benar ya dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit dipikirin. Benar-benar protektif banget kalau misalkan dia udah sayang sama orang ya, semua tuh dipikirin teman-teman. Aduh nanti takutnya begini, takutnya begitu, takutnya begini, takutnya begitu. Padahal mungkin aja nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi preparationnya dia untuk sesuatu hal itu di pikiran, wih ya luar biasa banget, kayak ruwet banget lah ya. Pisces ya, Pisces ya, atau sionya sio kelinci teman-teman ya, seperti ini. Ini orangnya sebenarnya perhatian banget. Saking perhatiannya itu agak susah melangkah ya, di pikiran doang gitu ya, saking takutnya. Seperti itu ya. Kalau misalkan dibilang apakah orang ini sengaja ketemu sama kamu apa enggak ya, sengaja sih teman-teman ya, sengaja. Dan memang kalau misalkan dilihat di sini hubungan kalian agak sedikit menyakitkan gitu ya, agak sedikit menyakitkan. Memori-memori ya, hubungan-hubungan lama ya, seperti itu. Oke, kita lihat kedatangannya dia ya. Oke, munculnya dia karena apa sih? Karena ada orang baru ya dalam hidupnya kamu ya. Wah, ada orang baru terus dia datang gitu. Waduh, mau ngapain? Oke, karena ada perasaan-perasaan, kemungkinan besar ini kurang nyaman ya dengan kehadiran orang baru dalam hidupnya kamu. Sebenarnya ini sih urusannya dia dengan hidupnya dia sendiri atau perasaannya dia sendiri ya, kalau kamu dengan orang yang baru. Nah kita lihat ya, kita lihat kedatangannya dia ini ya, responnya kamu nih sebaiknya apa? Kalau dilihat di sini ya mencoba untuk merespon dengan cara yang baik ya teman-teman ya. Artinya gini, hidup tuh selalu akan mengalami perubahan. Kalau kamu sudah punya seseorang yang baru dan dia tetap hadir gitu kan ya, tetap muncul ya untuk ibaratnya menggoyahkan kamu atau nggak terima ataupun apa ya, atau dia mengasihani diri gitu kan dengan menyalahkan kamu dan bla 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 gitu ya,
Nah ini dia teman-teman ya, kadang-kadang kita perlu merespon dengan berbeda. Kalau ini annoying banget ya, ambil tindakan. Tapi kalau misalkan selama ini bisa kamu atasi dengan baik dan bisa melihat dari persepsinya dia ya, mungkin dia juga kecewa, mungkin dia masih belum kelar dengan kamu, dengan perasaannya dia sendiri ya, kasihlah dia waktu gitu kan ya, untuk dia bisa yang namanya bangkit dengan dirinya dia sendiri ya. Katakan hal-hal yang baik gitu kan ya, respon dengan hal-hal yang baik bahwa yang lalu ya sudah berlalu gitu kan ya, ada banyak perubahan. Dan kalaupun itu orang baru yang hadir dalam kehidupan kamu ya, jelaskan kepada orang baru tersebut bahwa pernah ada cerita bersama dia dan ceritanya begini supaya apa? Supaya tidak kaget kalau misalkan nanti ada pun berita-berita gitu kan ya di belakangnya dia gitu kan, atau di belakangnya kamu yang kamu tidak ketahui dan kamu pada dia akhirnya ketahui dari orang lain, supaya tidak jadi masalah seperti itu ya. Oke, ini adalah cerita yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga atau kartu yang ketiga. Kita lihat di sini ya, ada Gemini atau Virgo ya, sionya bisa jadi sio kuda atau sio ayam. Oke, kita lihat orangnya kayak gimana, aktif, kreatif banget itu kan. Sebentar ke sana, sebentar ke sini, sebentar ngapain aja, sebentar bisa di sini, entar lagi dia bisa di tempat yang lain. Teman-teman, ini nggak bisa diam orangnya ya, kreatif, idenya banyak, saking banyaknya nggak bisa stay di satu hal ya, dan mengerjakan sesuatu hal juga pada akhirnya jadi kayak kebingungan sendiri ya, semua mau dikerjain akhirnya nggak ada yang bener ya, nggak ada yang kelar. Seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya apakah ini disengaja? Nggak disengaja ya, ketemunya nggak sengaja dan kayak sebentar aja gitu ya, sebentar aja. Kita lihat alam semesta ini mengirimkan dia dalam kehidupannya kamu ya, munculnya nggak disengaja ini nih, mengajarkan kamu tentang apa sih ya, menginginkan, alam semesta menginginkan kamu belajar untuk apa ya, belajar untuk menerima segala sesuatu hal dimanapun kamu berada ya, karena jadi keluar dari zona nyaman ya, kondisi-kondisi ketika kamu mungkin harus beradaptasi terhadap sesuatu hal ya, di satu kondisi yang baru gitu kan ya teman-teman ya. Jadi ya belajar buat yakin sama diri kamu sendiri, buat percaya sama diri kamu sendiri ya, belajar menerima satu kondisi yang baru ya, karena sebenarnya nyaman atau gak nyaman itu adalah tentang hatinya kamu, bukan mengenai kondisinya ya. Jadi saat hati kamu berada di sana ya, maka kondisi nggak setidak nyaman apapun ya akan bisa kita temukan gitu loh, rumahnya kita ya, di dalam diri kenyamanan kita ya, yang membuat dirinya kita nyaman itu seperti apa, dan dimanapun seperti apapun ya kita akan berada di kayak berasa di rumah kita sendiri ya, ketika hatinya kamu di sana ya. Dan kalau hatinya kamu di sana dan anggapannya udah kayak rumah gitu kan, dimanapun kamu berada ya, kamu bisa memaksimalkan segala macam potensi yang ada di diri kamu sendiri. Tapi kalau misalkan enggak ya, jadinya kayak gitu dia tadi gitu kan, kesana kesini dan nggak ada yang kelar gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, alright, kita akan lihat responnya kamu sebaiknya bagaimana dengan kehadirannya dia atau ketemu dia nggak sengaja gitu ya. Oke. Belajar untuk lebih jujur sih teman-teman ya, artinya jangan kayak apa ya, kayak baik-baik gitu kan, padahal mungkin kamu nggak nyaman gitu. Kalau emang nggak nyaman ya udah nggak nyaman aja gitu, tidak perlu yang namanya memasang muka nyaman ya padahal tidak nyaman, tidak perlu fake gitu ya. Artinya juga jangan yang namanya kejudesan ya, pokoknya aku nggak nyaman deh gitu ya, nggak perlu ya. Mungkin aku kurang nyaman gitu, jadi aku punya apa namanya, ada tempat tersendiri dan sebagainya, atau aku kesana dulu ya gitu. Tapi bukan menghindari, tapi memang ketidaknyamanan itu kan daripada nanti ngomong sesuatu hal jadi masalah, jadi konflik gitu kan ya. Ya lebih baik kita membenahi diri kita terlebih dahulu gitu kan, supaya apa, supaya nanti pun kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sama mungkin ya responnya kita sudah berbeda, seperti itu. Oke teman-teman ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless general reading ya, dengan cerita yang berbeda, dengan zodiak yang berbeda pula, dan semoga orang-orang yang ketemu dengan kamu yang bakalan muncul dalam kehidupan kamu adalah orang-orang yang baik. Gimana caranya supaya ketemu dengan orang baik? Kalian perbaiki diri terlebih dahulu
ya. Caranya kayak gimana? Subscribe channel Ketiganya Miracle Kartun Indonesia, dengarkan video yang memang kalian butuhkan berulang-ulang ya, setiap hari secara konsisten teman-teman. Except selama tidak berkendara ya. Oke, teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.